Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, atau orang Aceh lebih mengenalnya sebagai Syiah Kuala. Inilah ulama dengan jejak tarekat yang pengaruhnya begitu besar, bahkan sampai ke Buton. Melalui ulama yang di Buton kita mengenalnya sebagai Syekh Abdul Wahid, lalu diteruskan ulama-ulama yang lain oleh Virus Muhammad dengan membawa Murtabat 7 sampai ke Buton. Beliau adalah pelopor dari tarekat Satariyah, ya, tarekat yang itu kemudian sampai di Buton melalui ajaran Wahdatul Wujud, atau oleh orang Buton lebih dikenal sebagai Poromu Indah Sangu Poga Indah Kolota. Ya, saya di muka makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, atau orang Aceh lebih mengenalnya sebagai Syiah Kuala. Inilah ulama dengan jejak tarekat yang pengaruhnya begitu besar, bahkan sampai ke Buton. Melalui ulama yang di Buton kita mengenalnya sebagai Syekh Abdul Wahid, lalu diteruskan ulama-ulama yang lain oleh Virus Muhammad dengan membawa Murtabat 7 sampai ke Buton. Syekh Abdurrahman As-Singkili atau Syiah Kuala lahir di Aceh tahun 1591 dan wafat juga di Aceh, di Singkil, di tempat kompleks ini dimakamkan. Kira-kira usia beliau sekitar 105 tahun, usia yang panjang. Ulama ini sangat terkenal di Aceh. Beliau adalah pelopor dari tarekat Satariyah, ya, tarekat yang itu kemudian sampai di Buton melalui ajaran Wahdatul Wujud, atau oleh orang Buton lebih dikenal sebagai Poromu Indah Sangu Poga Indah Kolota. Kita akan mengeksplor bagaimana dalaman dari kompleks pemakaman ini, sekalipun sebenarnya terlarang untuk diambil gambar atau video, tetapi saya dikecualikan. Saya dibolehkan untuk mengambil gambar, untuk mengambil video. Kita ke dalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda di Layusri Journey dan saat ini saya sedang di makam Syiah Kuala di Banda Aceh, dan saya sedang bersama dengan Pak Abdul Wahid yang menjaga makam ini. Pak Abdul Wahid, saya dari Pulau Buton, dan dalam banyak manuskrip di Buton saya membaca keterkaitan ulama besar ini dengan kami di Buton, karena tarekat yang dibawa oleh beliau ini adalah Satariyah, yang itu juga pengaruhnya sampai mencapai Buton. Dan kemudian kita mengenal salah satu yang paling kuat dari pengaruhnya itu adalah mengenai Murtabat 7. Pak Abdul Wahid bisa menjelaskan siapa dan bagaimana kiprah ulama ini di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang sekarang kita berada di pusara makam, itu yang kita kenal seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh Kuala. Bahkan nama beliau sudah dunia sudah ada siapa. Tapi Syiah Kuala bukan nama asli beliau. Syiah Kuala nama tempat, karena beliau tinggal di kampung Kuala dipanggil Syiah Kuala. Nama beliau Syekh Abdul Rauf Ali Al-Basri As-Singkili. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Basri As-Singkili. Itu nama lengkap beliau. Itu nama beliau. Ya, dipanggil Syiah Kuala, nama tempat tinggal, nama daerah dari kampung Kuala. Ya. Jadi beliau ini orang asli Aceh. Orang Arab. Orang Arab. Ya. Oh, datang ke Aceh. Ya, gitu. Lahir di Aceh. Lahir di Aceh. Ya. Pada masa itu banyak ulama-ulama dari Arab hijrah ke Aceh. Antara lain dua orang ulama besar, yaitu Hamdah Mansuri dan Ali Mansuri.
Hamzah Fansuri dan Ali Fansuri. Ya, masing-masing memiliki tempat di Singkil. Syekh Hamzah Fansuri Kampung Baru Singkil, Syekh Ali Fansuri Kampung Suro, Lipar Kajang, Simpang Kanan Singkil. Maka beliau disitulah lahir di Singkil. Sehingga namanya ada As-Singkili. As-Singkili. Jadi beliau yang menjadi Qadhi Malikul Adil masa kerja Aceh Darussalam. Di zaman Sultan siapa? Iskandar Muda. Ya. Jadi beliau menjadi mufti gitu ya. Mufti di zaman Sultan Aceh Iskandar Muda. Ya. Sultan yang paling tersohor itu. Ya. Mula-mula qadhinya Nuruddin Araniri. Ya, orang India. Ya. Bukan orang Aceh Araniri. Bukan. Ulama. Jadi ulama juga kan Aceh. Ini jadi qadhinya. Jadi setelah Iskandar Muda wafat, Nuruddin Araniri menggerikan negerinya ke Radia. Pulang beliau di Mekah. Beliau menuntut ilmu agamanya di Mekah. Jadi syekh, jadi ulama di Mekah, bukan di Aceh. Jadi pulang beliau dari Mekah, diangkatlah beliau sebagai Qadhi Malikul Adil dan mufti besar gaya semasa zaman ratu. Karena Aceh ini pernah dipimpin oleh ratu. Sampai 4 ratu pimpin Aceh. Karena sekarang ada anak-anak laki-laki. Sudah beliau kan anak, jadi pimpinan yang bernama Seriatul Syah, Ratu Nagdan Syah, Ratu Dagenda dan Ratu Kamalat Syah. Jadi bukti besar tadi beliau. Tapi karena banyak tantangan tidak boleh orang wanita kerjaan dengan kebijakan Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf, boleh orang wanita dikatakan kendali pemerintahan dipegang oleh ulama. Karena wanita. Jadi beliaulah selaku penasihat kerajaan pada masa itu. Syekh Kuala. Baik Pak Abdul Wahid, terima kasih atas informasinya. Terima kasih saya diberi keluasan untuk merekam percakapan ini. Ini akan ditonton oleh saudara-saudara Aceh kita di Buton. Ya, jadi kami di Buton merasa ada pertautan tidak hanya dalam ajaran Islam, tarekat ya, tapi juga bahkan teknologi. Karena banyak ulama-ulama Islam yang tiba di Buton itu telah terlebih dahulu singgah di Aceh, bahkan belajar Islam di Aceh. Banyak ulama di Aceh. Ya. Ya, ada informasi yang menarik dari yang merawat kompleks pemakaman Syiah Kuala, Pak Abdul Wahid. Di samping makam Syiah Kuala itu berjejerlah makam-makam dari para muridnya, dan salah satu makam tepat di samping beliau itu adalah seorang muridnya yang bernama Syekh Abdul Wahid. Kita akan menanyai yang menjaga makam ini, Pak Abdul Wahid. Siapa Syekh Abdul Wahid yang menjadi murid dari Syiah Kuala ini? Karena kami di Buton itu juga mengenal satu ulama besar namanya Syekh Abdul Wahid. Ulama yang datang mungkin dari Aceh, datang di Buton dan kemudian mengubah Buton dari kerajaan menjadi Islam. Jangan-jangan sudah Syekh Abdul Wahid beliau ini seorang yang menjadi murid dari Syiah Kuala. Silakan Pak. Ini Syekh Abdul Wahid ini berasal dari Aceh. Bukan pendatang, bukan beliau dari Aceh. Maka beliau adalah satu-satunya murid beliau paling dekat atau yang paling kesayangan beliau adalah Syekh Abdul Wahid. Sedangkan ini adalah
makamnya berderet tadi. Antara satu yang pertama muridnya di depan kali itu adalah Pakih Ibrahim. Sudah itu di belakang beliau itu Syekh Abdul Wahid dan beberapa orang lainnya. Ya, ini kita tahu ini adalah murid beliau. Apa beliau ada mengembangkan agama di luar, tapi beliau wafat makamnya di Kampung Kuala ini. Kampung Kuala. Baik, itu keterangan yang saya temukan sekira cukup menarik. Kita nanti akan elaborasi bagaimana menghubungkannya dengan sumber-sumber di Buton. Terima kasih Pak.